From the dawning I was written on your heart. In your book you wrote my days and all my past. From within my mother's womb, you formed me just like you. Made me to be everything I am. Long before I ever knew you, I was called with the purpose that you fashioned in my soul. Leaving nothing out in me, you made me perfectly. With all I've ever need to give you praise. Wonderful, beautifully made, completed through your grace. Overwhelmed by your favor toward me, I can't comprehend. Marvelous, shaped by skillful hands to bring you majesty. Priceless treasure, conceived with destiny, crafted in your love. I'm wonderfully made, thankful for your grace. Oh, how precious are your thoughts, stirring up my dreams and hopes. Open up my eyes to see all your will. All the passion that I feel, with resounding gratitude for the way you've carried me in your arms. You formed me for your purpose. My life belongs to you. Wonderful, beautifully made to bring you majesty. Overwhelmed by your favor toward me, crafted in your love. You're the master architect who made me in your love, designer of my inner being, Father up above. I won't make it in my strength, on you I depend. Day by day I choose your way, your wisdom heaven sent. Exceeding grace surrounding me, take me, use me willingly. Guide me, lead me, here I am. I'm submitted, hold my hand. Along the way you open doors that kind no man can close. Because you're with me at my side, grace and favor flow. Looking back, I know you've never left my side. Even though my paths weren't always your delight. When I've wandered from your will, you've loved me endlessly. Because of you, I'm wonderfully made. Hai Church, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik dan semuanya dahsyat dan kita
sama-sama saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dan kita udah dengar lagu bahwa kita itu semua diciptakan sangat indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita lihat background dari lagu ini adalah dari Mazmur 139, dikatakan bahwa di situ Tuhan itu menciptakan kita, kejadian kita sangat dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia bahkan di dalam kandungan ibu kita pun Tuhan sudah menciptakan kita sangat-sangat indah dan sangat ajaib. Dan kalau kita tahu begitu bahwa Tuhan memiliki masa depan, Tuhan memiliki suatu tujuan yang sangat besar, sangat indah dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita mau belajar bagaimana kita untuk bisa merangkul dan kita bisa mempelajari apa sih tujuan kehidupan kita saat ini yang diberikan sama Tuhan, supaya kita bisa sama-sama memperjalankan perjalanan ini bersama dengan Tuhan. Amen. Jadi kita semua siap untuk rock and roll. Are you ready? Are we ready? Everyone's ready, I'm sure. So kita akan doa sama-sama sebelum kita mulai. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk kuasa-Mu dan keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Bagaimana Engkau menciptakan kami begitu dahsyat Tuhan. Dan kami mau belajar dalam perjalanan kehidupan kami untuk kami hidupnya bisa memuliakan nama-Mu. Dari awal kehidupan kami sampai akhir hidup kami, kami tahu bahwa Engkau yang merancangkan segala kejadian kami Tuhan. Dan kami serahkan waktu dan saat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jadi mungkin sama-sama kadang kita bisa berpikir. Kadang-kadang kita pikir, tahu gak sih sebenarnya kalau Tuhan itu tuh ada tujuan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Apakah kita tahu bahwa hatinya Tuhan untuk kita itu adalah menciptakan kita untuk satu tujuan. Kita harus mengerti bahwa Tuhan menciptakan itu ada maksud, ada tujuan. Dan kita harus belajar mengerti bahwa Dia menulis kehidupan kita di dalam bukunya. Dan kita diciptakan dengan luar biasa. Kita itu dirancang sama arsitek yang sangat hebat banget. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Dia menciptakan hidupmu dan hidupku dengan ada maksudnya. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu dan memberikannya itu atau membiarkannya itu menjadi sia-sia. Karena Dia menciptakan setiap bagian dalam diri kita. Setiap apapun dalam kehidupan kita itu sifat kita, personality kita, talenta kita, potensi, kreativitas, DNA kita semuanya itu diciptakan, dirajut di dalam kehidupan kita oleh master arsitek kita di atas. Dan oleh karena apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus belajar setiap kemampuan yang kita miliki, setiap apapun yang kita miliki saat ini, itu Dia sedang rancangkan untuk masa depan kita. Dan dalam Mazmur 139 ayat yang 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Tuhan telah memperlengkapimu dan menciptakanmu untuk panggilan yang unik. Suatu ciptaan paling berharga dan paling berguna untuk penciptanya. Saat dia mengerti untuk berserah kepada kehendak penciptanya. Itulah kita ciptaan Tuhan. Belajar berserah dan kita akan menjadi orang yang tahu bagaimana memenuhi panggilan rencana pencipta kita. Amen. Jadi kita tahu gak kalau fashion design? Orang yang suka fashion, saya suka fashion juga. Dan banyak wanita-wanita suka fashion. Dan kalau misalnya kita lagi membuat perancang, orang yang fashion designer itu perancangnya itu mereka akan merancangkan jenis pakaian itu untuk maksud dan untuk tempat dan untuk aktivitas dan untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Contohnya sekarang kita di Australia lagi musim dingin. Pastilah kita pakai baju yang panjang, yang lebih tebal, pakai scarf, pakai ini, pakai itu supaya itu bisa berguna di masa musim dingin. Gak mungkin lah saat ini kita lagi musim dingin kita pakai baju summer, pakai baju yang oblong-oblong. Ya gak bisa, itu pasti kita akan jadi kedinginan. Dan misalnya baju pengantin gak mungkin lah kita pakai buat shopping. Jadi setiap desain itu ada tempat di mana bisa dipakainya, ada perancangannya itu untuk di mana, untuk musim apa, dan untuk kegiatan dan aktivitas apa. Oleh sebab itu setiap hal itu ada maksud dan tujuannya. Karena Efesus 2:10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sore hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menanggapi akan panggilan dan maksud Tuhan dalam hidup kita. 4 deklarasi yang kita harus ambil untuk mencapai tujuan
Tuhan atas hidup kita. Yang pertama, coba kita lihat sama-sama. Yang pertama kita katakan, aku akan tunduk kepada waktunya Tuhan untuk setiap area dalam kehidupan kita. Kita mau bahwa dalam kehidupan kita nggak mau jadi orang yang gak sabaran. Semua itu ada waktu yang ditentukan. Di bahasa Inggrisnya dikatakan due season. Waktu yang tepat di mata Tuhan. Di dalam Lukas 12:42 dikatakan, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang pada setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh Tuhan yang menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Galatia 6:9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kita harus belajar untuk menunggu waktunya Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk melakukan apa yang bisa kita dipakai untuk Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu kapan waktu itu akan datang. Kita kadang-kadang menjadi orang tuh menjadi yang gak sabar. Tuhan itu gak mau membuat kita menjadi cepat-cepat dalam kehidupan kita. Karena semuanya itu indah pada waktunya. Selaraskan hidup kita itu dengan apa yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita. Maka kita akan dapatkan upah. Di dalam Yakobus 4:10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kita. Kita harus perhatikan apa yang kita lakukan pada saat-saat penantian. Waktu-waktu kita menunggu. Karena Tuhan kadang-kadang tuh biarkan kita menunggu. Soalnya kita belum siap karena Tuhan punya tujuan. Tuhan tahu kalau misalnya terlalu cepat kamu naik ke satu promosi, ke satu posisi, kamu tidak akan bisa bertahan dalam posisi tersebut karena kamu tidak memiliki karakter yang siap untuk bertahan dalam posisi itu. Jadi ada waktu di mana kita harus menjalani proses, menjalani pelajaran di mana kita dipersiapkan supaya segala hal yang kita jalani itu untuk mempersiapkan kehidupan kita nantinya akan dipakai untuk chapter selanjutnya. Ikuti waktu Tuhan dan itu akan menjadi jauh lebih luar biasa dibandingkan kita ikutin waktu kita. Di dalam Amsal 16:32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita semuanya mau instan. Mie instan. Semuanya instan. Makanan instan. Apapun yang kita mau harus sekarang saat ini juga aku mau dapat. Benar gak? Setiap kita semua maunya quick. ASAP, as soon as possible. Tapi ada balance yang harus kita pelajari. Keseimbangan dalam menunggu waktunya Tuhan. Di satu sisi kita gak boleh cuman ya tunggu aja Tuhan lah, sabar-sabar aja. Udah aku masuk ke dalam gua doa. Kita diam-diam aja di situ, gak usah lakukan apa-apa. Kita gak usah pikirin apa-apa. Duduk tenang menantikan Tuhan jadi malas-malasan. Tapi itu namanya menjadi orang malas. Kadang-kadang kita bisa menjadi orang yang tersebut. Dan akhirnya kita menjadi orang yang hanya duduk-duduk dan mengimpikan. Dan tidak akan pernah terjadi impian tersebut. Karena kita tidak mau action. Tapi kalau orang yang mau adalah maju bersama dengan Tuhan. Maju di dalam waktunya Tuhan. Dan kita tidak mau mengubur-ngubur waktunya Tuhan. Dan kita melakukan sesuatu yang bukan di dalam waktunya Tuhan. Karena kalau misalnya kita berada di dalam waktunya Tuhan. Semuanya itu akan menjadi indah. Adalah sangat bodoh kalau misalnya kita itu maunya tuh cuman rush. Dan kita lakukan segala sesuatu dengan cepat. Dan Tuhan aja belum sampai di sana dalam kehidupan kita. Tuhan udah tahu apa yang akan terjadi tapi kitanya sudah melangkah terlebih dahulu. Mendahului Tuhan. Orang yang sabar, orang yang tahu menantikan Tuhan. Kita bisa menantikan Tuhan. Jangan kita berhenti melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dan jangan kita sia-siakan masa penantian ini. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masa yang lebih dahsyat. Tetapi di dalam Mazmur 31:14. Tetapi kepadamu aku percaya Tuhan, aku berkata engkaulah Allahku. Jika kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa kita harus percaya pada waktunya. Orang dapat menyerah kalau misalnya mereka menjadi orang tidak sabar. Karena mereka tidak sabar menantikan dan akhirnya mereka give up di dalam masa penantian. Dan mereka get frustrated, frustasi dan depresi karena kok promosiku belum bisa dapat ya. Kok aku gak bisa mencapai tujuan tersebut ya. Akhirnya di dalam perjalanan itu mereka menjadi frustasi. Bahkan jadi depresi karena kita tidak sabar. Sehingga kalau misalnya kita gak mengikuti waktunya Tuhan, itulah konsekuensi yang kita bisa alami. Yakobus 15:5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di dalam kehidupan kita harus sadari bahwa kita harus terus maju di dalam setiap chapter. Di dalam setiap musim kehidupan kita. Dan terus terhubung dengan menara kontrolnya tersebut.
Mereka yang tinggal di dalam Tuhan, Tuhan pun tinggal di dalam dia. Senantiasalah kita terhubung bersama dengan Tuhan. Suatu dahan terus harus bertumbuh maju dengan setiap hal yang terhubung. Ambillah langkah ke arah yang tepat. Kita harus belajar peka, terhubung dan terus maju dalam melakukan apa yang tepat. Kemarin itu saya lagi coba-coba gosok baju pas malam hari, pas lagi anak-anak udah lagi mau tidur, dan akhirnya saya lagi gosok-gosok baju dan lagi gosok-gosok, dan akhirnya kita pikir aku pikir ini steamernya nggak jalan. Apa gosokanku bermasalah atau kenapa? Terus aku tunggu udah 5 menit, 10 menit sambil saya balas-balas SMS orang. Kok ini masih gak jalan-jalan? Dan akhirnya saya pikir, wah ini ada sesuatu yang terjadi di dalam gosokan ini, pasti ada masalah. Udah aku colok belum? Udah dicolok. Semuanya kayaknya udah, tombolnya sudah dipencet. Terus aku pikir-pikir, what's going on? What's the problem gitu kan? Terus akhirnya aku bilang, coba deh aku panggil Nick aja deh. Yaudah Nick, tolong bantuin dong, ini kenapa nih gosokannya kok gak berjalan dengan baik dan lain-lain. Akhirnya pas dia bilang, oke, connectionnya oke, tombolnya kepencet, coba kita cek airnya. Kan kalau iron steamer itu harus ada air baru bisa pakai steam. Pasti bilang, itu airnya udah minimum. Udah gak bisa jalan steamernya. Makanya dalam kehidupan kita kadang-kadang kita sudah bisa colok. Kita sudah melakukan bagian kita 1, 2. Tapi kalau yang ketiga kita nggak lakukan, tetap aja itu gosokan nggak bisa jalan. Aku udah colok, aku udah pencet tombol, tapi aku nggak masukin air. Akhirnya tuh nggak bisa jalan, nggak bisa berfungsi. Jadi dalam kehidupan kita harus sadar, ada keseimbangan, harus ada segala sesuatu satu paket. Kita dekat sama Tuhan, kita connect sama Tuhan, kita dengar suara Tuhan, kita baca firman Tuhan. Dan kita juga harus action supaya kita bisa menjalani apa yang Tuhan mau kita jalan. Kita gak bisa cuma lakukan 2 hal. Aku gak bakalan bisa itu gosokan bisa jalan. Kalau misalnya aku gak isi air. 3-tiganya harus dijalanin. Colok, nyalain, dan akhirnya kita baru bisa isi air baru bisa jalan. Sama dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita pilih yang aku mau, aku colok aja. Tapi yang kita nggak mau lakukan. Ya nggak bisa kayak gitu, karena dalam kehidupan kita itu kita harus belajar lihat segala garis besarnya. Apa yang aku harus lakukan Tuhan? Peka-peka, sensitif apa yang Tuhan mau kita lakukan dan jalani sepenuh hati, jalani seluruhnya. Jangan cuma pilih-pilih, ya kan? Ya, percaya bersandar pada firman dan pimpinan Tuhan. Dialah pokok anggur dan kita rantingnya. Dia itu menara, dia itu masternya. Bukan kita. Jalannya selalu benar, jalannya selalu lebih tinggi. His way is higher than our ways. Dan kalau kita gak mau nurut-nurut dengan pokok anggur itu, kita mau jalan sendiri. Kita gak akan bisa bertanggung jawab dengan kehidupan kita sendiri. Karena konsekuensinya atas pilihan yang kita ambil itu akan kita telan sendiri nantinya. Kalau misalnya kita ikutin jalan Tuhan akan pimpin sampai akhirnya. Ikutin jalan sendiri, kamu keluar dari jalurnya Tuhan bilang, terserah kamu mau ngapain. Kamu yang pilih jalan itu dan jangan sampai nanti kamu komplain kalau udah pilih jalan tersebut dan akhirnya kamu tidak dapat apa yang sebenarnya rencana Tuhan di sana. Jangan kamu marah ya. Itu dia manusia. Teruslah terhubung dalam kesetiaan. Connect with the faithfulness. Kita harus belajar setia sebab di dalam Tuhan kita bisa melakukan banyak hal, tapi di luar Tuhan kita gak bisa setia, kita gampang frustasi, kita gampang quit, kita gampang give up dalam kehidupan kita gampang gak peka, kita gak connect, dan akhirnya kita tidak bisa mencapai garis akhir dalam kehidupan kita. Setiap posisi dalam kehidupan kita itu ada langkah-langkah yang harus kita jalani. Harus belajar setia dari perkara kecil. Kalau kita mau dipercayakan, kita mau masuk ke dalam rencana Tuhan yang lebih besar, kita harus bisa setia dari hal yang kecil. Kalau gak bisa setia dari hal kecil, gimana kita bisa dipercayakan hal yang besar? Itu dia saat ini. Mungkin sekarang adalah waktu untuk kita evaluasi motivasi kita. Soalnya kenapa kita tuh bisa frustasi? Kenapa kita bisa marah? Kenapa kita kayak bisa depresi di dalam masa penantian dan kita jadi gak sabaran dan kita give up di dalam perjalanan kita? Coba kita pikir, kadang-kadang kenapa sih kita mau mencapai apa yang kita capai? Apa karena kita mau menyenangkan hati Tuhan? Apa karena kita mau untuk memenuhi panggilan Tuhan? Atau kita mau untuk memuaskan keinginan kita sendiri? Atau sebenarnya kita lagi pengen escape, lari dari apa yang kita lakukan saat ini. Makanya kita mau cari tempat lain, posisi lain. Sensasi baru. Coba pikir, kenapa kita gak sabar? Mungkin Tuhan mau promosikan kamu di suatu tempat yang lebih tinggi. Dan kita pengen mengejar posisi tersebut. Sampai kita tuh gak bisa tahan di dalam posisi saat ini. Dan kita gak bisa tahan di kantor kita. Di perjalanan kita saat ini. Karena mungkin tujuan kita tuh kita pengen melarikan diri.
Bukannya kita pengen memenuhi panggilan Tuhan di sana. Alasannya sih begitu, tapi Tuhan melihat hati. Hati kita pengen lari. Itu dia. Coba sekarang kamu pikir. Atau alasan kita pengen cepat-cepat dapat posisi manajer. Pengen cepat-cepat mau jadi hamba Tuhan. Pengen cepat-cepat jadi dapat highlight. Jadi promosi ini itu. Mungkin kita semuanya pengen begitu karena ada motivasi yang terpendam yang salah. Mungkin kamu pikir pada saat aku jadi manajer, pada saat aku dapat promosi, pada saat aku jadi berkat, pada saat tertentu, dan aku akan mendapatkan pengakuan, aku mendapatkan security, self-worth, identitas dari orang. Jadi kita lakukan semua itu karena kita ingin mendapatkan kepuasan diri sendiri. Kita pengen supaya orang bisa memuji, memberikan tepuk tangan, memberikan suatu kepuasan tersendiri karena supaya kamu mau dilihat orang. Hidup kita bukan ditentukan apa perkataan, apa pandangan orang, tetapi tentang apa yang Tuhan pandang, apa yang Tuhan ngomong dalam kehidupan kita. Jangan lakukan sesuatu di luar waktunya Tuhan. Jangan kita mencoba membohongi. Tuhan gak bisa dibohongi, Tuhan lihat hati. Kalau memang kamu mau untuk masuk dalam hadirat Tuhan, masuk ke dalam rancangan purpose-nya Tuhan, biarlah tujuan kita adalah murni bahwa kita mau memenuhi panggilan pencipta kita yang sudah menciptakan kita daripada saat kita di kandungan ibu kita. Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa memuliakan nama Dia, supaya kita bisa menjadi berdampak, hidupnya bisa menjadi berkat buat banyak orang, supaya kita bisa membawa jiwa-jiwa, kita bisa mengosongkan neraka, kita bisa isi surga. Tapi banyak manusia mau mencapai tujuan Tuhan, mencapai tujuan-tujuan tersebut untuk keinginan, kadang-kadang pikir supaya aku dapat prestasi, supaya aku dapat pujian, supaya aku dapat identitas. Jangan, ujung-ujungnya pada saat kamu mencapai promosi tersebut, pada saat kamu dapat berkat tersebut, pada saat kamu dapat highlight, atau pada saat kamu ada di mimbar, nanti karena motivasi salah, bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, tapi nama siapa yang kamu mau dipermuliakan? Nama diri sendiri. Dan akhirnya apapun yang kamu lakukan dalam kehidupan ini akan sia-sia. Karena kesombongan itu adalah akar dari kejatuhan dari setiap hal. Cek motivasi hidup kita. Kalau kita ikutin waktunya Tuhan, kita tidak akan mudah untuk menjadi frustasi, menjadi orang yang gampang keluar dari jalur. Karena kita tahu, God, you are in control. Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Kapanpun itu, kalau memang itu maumu untuk aku berada saat ini di mana Engkau tempatkan, I will go through it dengan kesetiaan yang sejati. Jadi pada saat engkau dibawa Tuhan ke tempat yang lebih dahsyat, di posisi yang lebih besar, dipercayakan yang lebih besar, engkau tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan karena kamu sudah dipersiapkan dengan karakter yang siap. Pada saat engkau di sini, pada saat engkau di sana, dimanapun situasimu berada, engkau punya tujuan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan mencari pujian manusia, bukan mencari appraisal dari orang. Amen? Amen. Jadi kita harus belajar mengikuti waktunya Tuhan. Tuhan Dia yang pegang kendali. Dan apapun saat ini, hari depan kita, masa depan kita, semua itu sudah dirancang oleh Tuhan. Sabar dalam situasi kita. Sabar dari apa yang kita lakukan. Semuanya itu proses. Jangan tempatkan Tuhan di dalam waktu kita sendiri. Nantikan dan percaya bahwa Dia tahu yang terbaik. Selama kita berserah, Tuhan akan melakukannya untuk kita. Seringkali kita gak sabar. Seringkali kita tuh maunya buru-buru. Kita sangat gampang sekali untuk rush God into our timing. Kita mau Tuhan, kamu ikutin waktuku. Bukan aku ikut waktunya Tuhan. Sering gak kita begitu? Dan kita doa, kita gak dapatkan apa yang kita mau. Ngambek. Biasanya orang tuh begitu, kita suka ngambek karena kita gak dapat apa yang kita mau. Kita gak dapat kapan pada saat kita mau. Akhirnya kita ngambek, lari sama Tuhan. Yang rugi siapa? Ujung-ujungnya kita yang rugi, kita ketinggalan akhirnya. Karena kita gak mau masuk di dalam proses perjalanan hidup tersebut. Ingat, musim perjalanan hidup yang kamu jalani saat ini, itu bukan untuk selamanya. We will go to the next season. Kita bakal masuk ke musim yang baru. Kita bakal masuk ke chapter yang baru. Tapi apapun chapter yang baru itu, saat itu, pada saat kita sampai di sana, kita butuh musim-musim sekarang saat ini di mana Tuhan sedang mempersiapkan, memperbesar kita. Jadi jangan neglect, jangan kita cuekin masa-masa saat ini di mana Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Sedang mempersiapkan, sedang memproses, sedang memperbesar cara pandang kita, bagaimana kita bisa berserah kepada Tuhan. Amen. Dan sekarang deklarasi kedua.
bagaimana kita harus embrace God's given purpose. Bagaimana kita bisa mencapai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus, deklarasi yang kedua, aku akan terus mengambil langkah sesuai pimpinan Tuhan. Percaya dengan proses yang Tuhan izinkan di dalam hidupku. Tuhan akan memimpin kita kalau kita mau dipimpin. Tapi Tuhan tuh gak pernah maksa. Jadi yang paling penting itu tuh kita harus kerjasama dengan Tuhan. Kita tuh harus cooperate sama Tuhan. Untuk bilang, Tuhan ini aku di sini. Kalau engkau mau lakukan apa, aku mau taat. Aku mau kerjasama. Contohnya di dalam Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan terbaik yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ini ada gambar kuda bersama dengan alat-alatnya. Kalau seekor kuda itu dia mau taat, dia mau dipakein alatnya tersebut yang di di dagunya, di lehernya itu, dia nggak akan berontak kalau misalnya dia mau taat. Dan dia pada saat dia taat, oke, aku sekarang harus dipimpin ke jalan ke satu arah dan aku taat. Karena itu adalah kendalinya. Itu kayak setirnya. Tapi kalau setirnya itu mau dipasang terus kudanya begini dan dia nggak mau, jadi pasangannya nggak cocok, nggak pas. Dan akhirnya kudanya tersebut akan bisa lari ke off track dan dia nggak mau dipasang. Nah itulah kita. Apakah kita mau kerja sama-sama Tuhan pada saat Tuhan memasang alat kendali supaya dia bisa menyetir kehidupan kita. Kita butuh kerja sama Tuhan, bilang Tuhan, oke, aku rindu, aku mau, aku tidak masalah engkau pasang kendali dalam kehidupanku. Di mana situasi kita saat ini? Di mana hati kita saat ini? Apa kita mau kerja sama Tuhan untuk masuk dalam proses perjalanan hidup yang ujung-ujungnya indah buat kita? Atau kita mau berontak pada saat Tuhan pasang kendali? Kita tidak sadar kadang-kadang apa yang kita sedang lakukan saat ini. Bahwa apa yang sedang kita jalani kadang-kadang kita nggak suka. Tapi saat-saat yang kita tidak suka itu sedang saat-saat itulah sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masa depan yang kita butuhkan. Justru hal-hal yang kita jalani sekarang saat ini itu dibutuhkan. Ya, persiapannya, the growing, the changing, itu dibutuhkan untuk musim baru kita ke depan. Dan kita harus percaya bahwa kita sangat tergantung dan bagaimana kita mempersiapkan menghadapi situasi kita saat ini. Kita harus belajar bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk masa-masa yang Tuhan bawa kita nantinya. Temukan sukacita di dalam proses ini. Aku tahu pasti kita gak gampang untuk bisa bilang, aduh aku senang loh diproses sama Tuhan. Aduh gampang ya. Semuanya gak suka. Dipasang kendali, kita nurut-nurut itu gak banyak orang yang naturally bakal say yes. Tapi kalau kita nggak mau akan lebih sakit, akan lebih susah kalau nggak bekerja sama. Dalam hidup itu kita harus ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Tapi pastikan pada saat kita melewati langkah-langkah dalam kehidupan kita itu, kita harus bisa jangan sia-siakan setiap tahap dalam kehidupan kita. Jika kita mau maju ke next level, kita mau next level up, kita harus mulai untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya sebelumnya kita belum pernah lakukan. Kalau hidup kita mau sama-sama aja, mau malas-malasan aja, kita mau achieve apa yang saat ini kita lakukan dan begini, ya udah nggak usah berubah. Lakukan yang sama atau bahkan yang lebih buruk. Berubahnya jadi lebih buruk. Tapi kalau kita mau memperbesar kehidupan kita, kapasitas diperbesar, dipakai Tuhan lebih dengan dahsyat lagi, kita harus ganti cara pola, cara pikir, cara kerja, cara apapun yang saat ini kita lakukan yang tidak bisa dan tidak membantu mempersiapkan diri kita untuk masa depan tersebut. Dan mulai saat inilah kita harus lakukan tersebut. Belajar dalam setiap tahap, kita memperbesar proses karakter kita. Tuhan perlu melakukan lebih dalam dirimu, di dalam dirimu. Tuhan perlu proses kehidupan kita saat ini di dalam diri kita sebelum dia bisa melakukan lebih lewat kehidupan kita. Saya ulangi lagi. Tuhan perlu melakukan lebih dalam, lebih masuk lagi dalam kehidupan kita sebelum dia bisa melakukan lebih melalui kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan. Di situ dikatakan, kita tahu bahwa saat kita di dalam tekanan, iman kita dituntut untuk menunjukkan warna aslinya. Warna apa saat ini yang kita miliki? Ayat keempat, jadi janganlah menggapai sesuatu sebelum waktunya. Biarlah hatimu terus berkembang sampai kita menjadi sempurna dan tidak berkekurangan dalam hal apapun. Banyak orang tidak mengerti melewati perubahan hidup yang ada. Kita kadang-kadang banyak orang tuh merasa takut.
Kita takut sakit, the growing pain. Kita bilang kalau bahasa Inggrisnya growing pain. Kalau kita adalah atlet, kita orang yang suka main sport, kita tuh jangan sampai kita takut untuk melewati masa-masa di mana muscle kita lagi di stretch. Banyak orang tuh di dalam pertumbuhan ini tuh selalu takut untuk masuk ke dalam proses supaya kita bisa diperbesar kapasitas. Kalau kita orang sport, mungkin kita angkat-angkat barbelnya itu dulunya kita bisa 5 kilo, habis itu 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Kalau kita masuk ke dalam perjalanan proses tersebut. Tapi kalau kita nggak mau diproses, seumur hidup kita cuma bisa angkat 5 kilo. Bebannya dan karakternya cuma segitu-segitu aja. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam memperbesar growing pain itu, muscle-muscle otot-ototnya itu kalau habis olahraga pernah kan sakit kan rasanya kan. Kita besoknya susah bangun, badannya pegel-pegel. Dan itu adalah proses pada saat kita rasa mau bertumbuh ada sedikit sakit. Tapi jangan stop. Untuk kita memiliki otot yang lebih kuat, yang lebih besar. Harus dilatih. Harus dipakai otot itu supaya bisa diperbesar. Diperkuat supaya saat kamu menghadapi 10 kilo kamu sudah dipersiapkan dari yang 5 kilo. Supaya pada saat kamu mempersiapkan dirimu untuk yang 15 kilo, kamu dipersiapkan pada saat kamu 10 kilo. Jadi saat ini kamu belajar menghargai setiap tahap. Pada saat Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Pada saat kita melakukannya, kita bisa mengatasi rasa sakit itu lama-lama. Udah gak sakit lagi nantinya. Betul gak? Coba pikirkan saat ini situasi. Apakah kita sudah terobos? Apakah kita sudah pernah bisa mengatasi hal-hal yang sebelumnya kita gak bisa atasi? Contohnya, dulu gampang tersinggung, dulu gampang sensi, dulu gampang ngomong yang buruk, gampang orang negatif dan lain-lain. Gampang marah, gampang kesel. Apakah saat ini kalau hal yang sama terjadi dalam kehidupanmu saat ini, apakah kita sudah bisa melewatinya dengan sikap hati yang berbeda? Atau kita masih sama atau makin parah? Banyak manusia kita nggak pernah evaluasi diri kita. Dulunya kita gampang tersinggung, dulunya kita gampang sensitif, dulunya kita gampang banyak hal yang membuat kita menjadi gampang marah dan lain-lain. Sekarang kalau kita bisa overcome, berarti kamu sudah lulus dalam masa proses itu. Proses akan senantiasa berjalan, tapi coba cek. Karena kalau memang kita udah lulus, itu indah. Dulu kalau kamu gampang marah, gampang kesel dengan hal yang sama. Dan sekarang kamu sudah nggak gampang lagi. Berarti kamu tahu bahwa hidupmu tuh sudah naik 10 kilo. Bukan berat badannya loh. Tapi muscles kamu, ototnya sudah diperbesar. Kapasitas hati sudah diperbesar. Hal yang sebelumnya terlalu besar bagimu untuk kamu alami. Hal yang membuatmu frustasi dan down dan quit. Dan sekarang sudah merasakan kayaknya, aku udah terobos. Kok orang itu ngomongin aku udah gak sakit hati ya? Kok orang itu pas keselin aku gampang mengampuni? Berarti kamu udah lulus, puji Tuhan. Masuk next level lagi. Tapi kalau hidup kamu baru disentuh sedikit udah langsung marah, berarti kamu belum lulus proses. Balik-balik lagi di padang gurung, putar-putar di sana. Jadi kamu bisa melihat bagaimana saat ini evaluasi kehidupan kita. Apakah saat ini kita sudah terobos hal-hal yang harus kita terobos? Atau kita masih sama dengan chapter kita sebelumnya? Cuman kita yang tahu, Tuhan tahu. Tapi mungkin orang lain kamu bisa tutupi sikap hati, kamu bisa umpetin segala sesuatu dari orang-orang lain. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan lihat dari kedalaman hatimu. Dan Tuhanlah yang membawa kamu ke next level. Itu sebabnya kamu bisa hide away. Di mata Tuhan, you cannot hide from His presence. Jangan menunda apa yang kita bisa ubahkan saat ini. Apa yang kita bisa jalani saat ini. Hidup itu penuh dengan proses. Tapi dalam kehidupan itu Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kita pencerahan, penghiburan. Di dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu kamu harus menjadi sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah menjadi sempurna. Tuhan tidak bisa berikan kita lebih kalau kita tidak bisa dipercayai mengatasi hal-hal yang dulunya hal kecil. Karena sebenarnya di mata Tuhan itu aku bisa percaya kamu lebih kalau kamu sudah terbukti. Bagaimana cara terbukti? Lewat proses, lewat ujian kehidupan, lewat situasi, lewat kondisi, lewat orang-orang di sekitar kita. Itu dia. Rela dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau Tuhan masuk ke dalam rencanamu. Aku mau dalam perjalanan Engkau persiapkan aku lebih. Jangan kita menghindar. Karena ujung-ujungnya kamu tetap harus jalanin. Kita menghindar itu cuma membuat kita berada di dalam padang gurun. Putar. Either way, we gotta face it. Kita harus menghadapinya. Penundaan itu bukan berarti pembatalan. Pembundaan kamu itu cuma membuat kamu jadi lebih slow lagi untuk mencapai apa yang Tuhan mau. Lebih baik, Tuhan, aku taat, aku mau
menyerahkan bagian hidupku ini kepadamu. Yang aku selama ini hold on to it. Aku gak mau lagi, aku mau serahkan. Biar engkau sentuh bagian-bagian yang aku selama ini tidak kasih engkau sentuh. Kalau engkau mau diperbesar, berhentilah kita bermimpi dan duduk-duduk tenang-tenang. Banyak orang mimpi besar, banyak orang memiliki keinginan besar. Tapi posisi kita pengen posisi yang besar, yang tinggi. Tapi kalau kita tidak diproses kerendahan hati, kita tidak diproses tentang motivasi hati, pada saat kita mencapai posisi itulah yang akan menghancurkan kehidupan kita sampai ke bawah. Karena kita tidak bisa memiliki karakter yang menggapai kita punya posisi di sana, mempertahankan posisi kita di sana. Untuk kita bisa sukses, untuk kita bisa mau masuk ke dalam kehidupan yang lebih, kita harus punya karakter yang bisa mempertahankan kesuksesan kita. Kadang-kali Tuhan tuh melihat bagaimana kita bertindak, memperlakukan hal-hal yang tidak signifikan saat ini dalam hidup kita. Bagaimana kita dipercayakan hal-hal kecil, bagaimana sikap hati kita, bagaimana kita menjalani hal-hal tersebut yang dipercayakan Tuhan. Kalau misalnya kita tidak mau terlibat, kita tidak mau dari hal-hal kecil itu dipercayakan, itulah kelihatan siapa asli, warna aslimu tuh kelihatan. Padahal hal-hal yang tidak terlihat itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan kita dalam proses ini untuk tujuan hidup kita ke depannya, rencana Tuhan ke depannya. Karena saat ini mendekati akhir-akhir proses, kadang setiap proses itu kan ada bagian-bagian tertentu. Kadang-kadang satu masalah itu ada prosesnya. Dan kalau kita nggak mau masuk dalam ujiannya untuk menguji apakah kita udah lulus atau tidak, dan kita tidak tahu. Dan kadang-kadang paling sakit itu tuh yang udah mulai terakhir. Kayak kalau orang lagi hamil, itu tuh masa-masa paling sulitnya itu pada masa apa? Pada saat masa kita mau ngejerobol, ngebrojol, orang bilang kan gitu kan. Itu masa-masa gak comfortable, masa-masa kita gak nyaman. Itulah disitulah saat-saat udah dikit lagi terobosan terjadi. Don't give up, don't quit, go through it. Tuhan akan memberikan kau kekuatan, Tuhan akan memberikan kau kemampuan. Roh Kudus akan memberikan kau dorongan dan menuntun tanganmu setiap langkahmu. Jangan membiarkan kehidupan kita tuh stuck cuman karena kita tidak mau berserah di dalam perjalanan ini. Apakah kita tunduk kepada waktunya Tuhan, membiarkan Tuhan yang mengontrol kehidupan kita? Atau kita mau mengambil langkah sendiri, mendahului Tuhan? Atau yang tadi kita udah ngomong, apakah kita percaya bahwa Tuhan memimpin kita proses dalam kehidupan kita? Saya ada cerita waktu Sofia lahir, itu umur 32 minggu, kita di sini 40 minggu. 40 weeks namanya kalau lagi hamil. Pas umur 32 minggu, 33 minggu roughly itu Sofia udah mulai aku udah dibawa ke rumah sakit, udah bawa ambulans dan semuanya, kelihatannya kemungkinannya tuh kayak dia bakal lahir prematur gitu kan. Terus dokter dan nurse dan semuanya tuh datang ke sana dan bilang, aduh cobalah kamu jangan gerak-gerak, sekarang kita mau suntik semuanya, kita mau hoping supaya anak ini tetap di dalam kandungan ibunya, karena setiap jam, setiap hari it makes a big difference dengan pertumbuhan anak ini. Setiap hari, satu hari aja itu sangat ada proses di dalam kehidupan, di dalam kandungan anak ini yang lagi di dalam, lagi dimatengin, lagi dimasak ini intinya gitu ya. Itu tuh lagi ada pertumbuhan, lagi ada rapid changes, lagi ada development, lagi ada pengembangan yang terjadi. Jadi biarkan bayi itu tuh matang di dalam proses sampai waktunya tiba. Tapi karena situasi kondisi waktu itu air ketubanku sudah mulai agak pecah dan kelihatannya mungkin sudah pecah, dan akhirnya saya harus tinggal di sana beberapa hari di rumah sakit dan disuruh tinggal untuk lama berapa minggu, dan kita nggak mau karena aku nggak mau di rumah sakit, bosan juga gitu kan. Dan akhirnya kita pulang, tapi dokternya pesan jangan jalan-jalan banyak, jangan naik turun tangga, dan jangan pergi-pergi, pokoknya kamu bed rest aja. Pokoknya ingat, setiap hari anak ini di dalam, setiap pertambahan satu hari anak ini di dalam kandungan ibunya, itu makes a big milestone of difference. Jadi dia akhirnya, saya nurutin, saya pulang, saya take it slow, dan akhirnya Sofia tidak dilahirkan sampai dia sekitar 36 minggu. Dia masih tetap lebih early daripada 40 minggu, tapi pada saat dia lahir dia nggak butuh namanya kayak masuk ICU atau ventilator dan lain-lain. Dia tetap harus masuk ke dalam satu tabung yang harus dibantu karena dia agak kuning, tapi selebih itu dia baby yang normal. Dan sekarang Sofia sangat sehat dan dia bisa memuliakan nama Tuhan, dia suka nyanyi dan lain-lain. Tapi pada saat itu yang saya pelajari adalah jangan kita paksa kelahiran yang sebenarnya sebelum waktunya.
Kalau kita paksa, kalau waktu itu saya bilang udahlah dokter keluarin aja lah anak inilah. Akhirnya Sofia ujung-ujungnya bakalan di ICU. Bakalan pakai ventilator, bakalan pakai mesin-mesin yang untuk mematangin dia intinya gitu loh. Membantu dia bertumbuh lewat mesin-mesin, bukannya natural. Dan akhirnya karena dia bertumbuh di dalam perut saya dan akhirnya permatangannya itu hanya jadi natural. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk menunggu sampai waktunya Tuhan dan prosesnya itu biarlah naturally happen. Yang ketiga, pernyataan ketiga untuk kita mencapai tujuan yang diberikan Tuhan. Aku tidak akan membiarkan apapun dalam hidupku untuk menghambatku untuk mencapai panggilan Tuhan dalam hidupku. Biar saya ulangi lagi. Aku tidak akan membiarkan apapun menghambatku untuk mencapai panggilan Tuhan untuk hidupku. Di dalam Filipi 3 ayat 14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kehidupan kita saat ini, orang-orang, situasi dan banyak sekali kehidupan kita yang bisa discourage, mengecewakan kita dan membuat kita menjadi rontok semangatnya. Dan akan mencuri fokus kita untuk kita tuh tidak bisa finish the race. Untuk kita tidak bisa menjalani panggilan hidup kita. Tapi kita belajar di poin yang tersebut. Jangan sampai apapun membuat kita lari dari jalannya Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa mengambil engkau dari rencana Tuhan. Kecuali kita sendiri yang lari. Kekhawatiran. Kadang-kadang kita banyak sekali khawatir. Kita pikir bagaimana Tuhan kalau bukan gini. Bagaimana kalau ini. Bagaimana kalau itu. Dan apa nanti kata orang ya kalau aku begini. Dan semuanya itu kita pikir aduh banyak sekali kita khawatir. Dan kekhawatiran itu pasti akan menghambat kita untuk masuk dalam rencana Tuhan. Kita gak bakalan kemana-mana kalau khawatir. Kekhawatiran itu adalah suatu deposit yang kita masukin tapi gak bakal dapat hasil apa-apa. Kita lagi deposit untuk masa depan. Tapi masa depan itu penuh dengan kekhawatiran. Jangan. Mendingan kita depositkan kehidupan kita penuh dengan iman. Penuh dengan perkataan yang positif. Penuh dengan pandangan yang dari Tuhan. Kita dapat melakukan apapun karena Tuhan memberikan kekuatan. Jangan kita khawatir apa yang akan terjadi. Kalau kita ikuti pimpinan Tuhan. Itu syaratnya. Ikuti suara Tuhan. Ikuti guidingnya. Ikutin waktunya Tuhan. Kita gak perlu khawatir. Kita chill, relax. Tuhan kalau kamu bawa ke kiri aku ikut. Kalau ke kanan aku ikut. Tuhan gak bawa kemana-mana. Aku lakukan apa yang kamu lakukan saat ini. Rasa tidak aman. Rasa kita ngerasa tidak aman. Bukan ngerasa tidak aman kayak takut pencuri atau apa ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya bahasa itu insecurity. Kita insecure dengan apa yang telah terjadi di masa lalu kita. Apa yang telah kamu lakukan di masa lalu tidak akan mendiskualifikasikan dirimu dari masa depanmu. Apapun yang kita lakukan saat ini, Tuhan tahu. Apapun yang kita pernah lakukan di masa lalu, Tuhan pun tahu. Dan Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan sudah kick it away, put it all away. Jadi jangan sampai masa lalu kita itu menghambat kita untuk masuk dalam rencana Tuhan yang lebih. Karena banyak sekali gangguan, distraction. Dan setan itu akan mencoba membohongi, mengintimidasi, memberikan engkau pikiran-pikiran. Supaya engkau rontok dari jalannya Tuhan, keluar dari jalannya Tuhan. Dan bakal berkata padamu bahwa masa lalumu itu begini loh, kamu gak layak, kamu gak bisa, kamu gak bagus. Tuhan yang melayakkan. Atau mau ngomong apa? Asal kita jangan ulang lagi. Kesalahan yang kita lakukan jangan kita ulang-ulang lagi. Kita harus bangkit saat Tuhan bersama dengan kita. Kita harus tahu akan ada kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Lihat apa yang kamu bisa lakukan saat ini. Lihat apa yang kamu punya saat ini. Tuhan bisa memultiplikasikan 5 roti dan 2 ikan kita itu. Berhentilah merasa insecure dengan apa yang tidak bisa kita lakukan. Tapi mulai melihat apa yang kita miliki saat ini. Apa yang di tanganmu. Apa yang di hidupmu. Apa talenta yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Apa pesan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Jalanin. Lakukan. Dan Tuhan bisa dengan kasih karunia multiplikasikan. Dari sedikit menjadi multiplikasi jadi banyak. Apa kamu merasa insecure karena kamu melihat orang lain lebih baik? Kamu membandingkan dirimu karena dia bisa nyanyi lebih baik, dia bisa main musik lebih baik, dia bisa khotbah lebih baik, dia bisa lakukan lebih baik. Kalau begitu gak ada yang berani berdiri di sini. Masih banyak orang yang lebih dahsyat, lebih baik. Tapi Tuhan memanggilmu, Tuhan memakaimu untuk tujuan yang hanya bisa dipulfill sama kamu doang. Oleh sebab itu kamu memiliki gift yang unik. Memiliki talenta yang unik. Yang hanya kamu sendiri saja yang bisa kembangkan.
Gak bisa orang lain. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Otherwise kamu kalau banding-banding kamu tidak akan mau maju. Karena kamu merasa terintimidasi dengan apa yang orang lakukan. Dan kamu merasa kamu tidak mampu, tidak sanggup dan merasa insecure. Dan akhirnya orang yang insecure itu selalu cari pujian, haus. Pernah gak kamu ketemu orang kayak gitu? Pengennya dipuji, pengennya diakui, pengennya dihormati, pengennya dihargai. Jadi apapun yang kita lakukan kadang-kadang itu bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi cari pujian orang, cari pengakuan orang, cari penghormatan, penghargaan orang. Waktunya kita untuk stop dari hal-hal tersebut. Karena kalau kita secure di dalam Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan mau. Apapun pujian atau perkataan buruk dari orang, tidak peduli, yang penting Tuhan senang. Yang penting Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Karena kalau kita tidak demikian, kita akan seumur hidup kita mencari pujian, pengakuan, dan penghargaan, penghormatan dari orang. Dan akhirnya kita akan menjadi kesal, menyerah, frustasi pada saat kamu lakukan sesuatu. Dan orang tidak memujimu, orang tidak menghargai, menghormati. Kamu jadi apa? Kesel. Akhirnya you feel you look down, insecure. Jadi cek motivasi hidup kita. Jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita nggak mau. Jadi kalau kamu orang yang insecure, kamu bakalan ngerasa naik lain kali gue nggak mau lakukan lagi. Soalnya gue lakukan, orang juga nggak puji, orang juga nggak suka, orang nggak hargai. Yang penting Tuhan suka, bukannya orang. Hidupmu itu dipimpin Tuhan, jangan dipimpin manusia. Kita hidup dipimpin manusia, satu hari kamu begini, besok kamu begini. Satu hari kamu begini, besok begini. Karena manusia itu beda-beda. Dan kita tidak pernah bisa memuaskan orang. Pasti ada cacat celahnya. Mendingan puasin hati Tuhan. Berkenan di mata Tuhan. Apa yang orang lain pikirkan, katakan. Yang mereka tidak pikirkan, yang mereka tidak katakan dan sebagainya. It doesn't matter. Yang penting apa yang kita lakukan di mata Tuhan. Hati motivasi yang baik mata Tuhan. Jangan membiarkan perkataan orang insecure membuat kita menjadi insecure dan mencuri panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yohanes 12 ayat 43 berkata, mereka lebih suka mendapat pujian manusia daripada penghargaan Allah. Kamu jangan kita di sini menjadi orang yang suka mencuri kemuliaan Tuhan. Kita lakukan apa yang kita lakukan. Kita masuk dalam rencana Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, mendapat pujian di surga bukan di dunia. Benar, memang kita senantiasa bisa dipimpin oleh leaders kita, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memimpin kehidupan kita, oleh leadership. Betul, kita tuh taat, kita dengarkan, tapi itu orang-orang dipakai Tuhan untuk membangun kita, meng-guide kita, meng-lead kita sampai masuk dalam tujuan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang dipakai setan, orang-orang lemah yang dipakai untuk menghancurkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang inilah yang akan membuat kamu menjadi lemah, membuat kamu menjadi rontok iman, membuat kamu menjadi insecure, membuat kamu diuji. Apa lu lulus gak ya dalam proses ini? Oleh sebab itu peka-pekalah. Apa yang kamu lakukan dalam hidupmu tidak akan menambah nilai hidupmu di mata Tuhan. Karena Tuhan mengasihimu bukan karena hanya nilai hidup saja. Karena Tuhan mengasihimu apa adanya. Tapi oleh sebab itu kita mengasihi Tuhan, kita berbakti kembali, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan saat ini, ingat. Untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk menjadi berkat. Jangan sampai masa lalumu dan kekhawatiranmu membuat engkau tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jadilah apa yang Tuhan ciptakan dalam hidupmu. Jangan coba-coba jadi seseorang yang lain. Jangan compare kehidupan kita, talenta, gift, dan skill kita dari orang lain. Kita bakal menjadi sangat lemah, frustasi, exhausted kalau kita cuma tujuannya pengen jadi orang lain. Pengen kita menjadi orang yang bukan Tuhan jadikan kita. Akhirnya kita capek, burn out, frustrated. Karena gak bisa. Beda panggilannya, beda jalannya. Quit being insecure. Dan mulai berasa bahwa Tuhan memiliki panggilan yang indah. Tuhan memiliki rencana yang indah hanya untuk dirimu saja. Dan Tuhan telah memperlengkapimu dengan talenta, skill, dan semuanya untuk dirimu. Dan kadang-kadang kita memakai banyak alasan. Kita bilang, Tuhan aku gak bisa, aku gak qualified, I'm a loser. Aku bukan orang yang bisa menang, aku hopeless sekarang, aku useless. Aku gak bisa ini, aku gak bisa itu. Bahkan hidupku kalau ada gak ada aja orang juga gak peduli. Gue mati aja orang gak tahu. Aku gak penting hidupnya Tuhan. Gak ada yang suka sama aku. Kalau aku ada di sini atau gak ada di sini aja orang juga gak notice kok. Nah itulah orang yang insecure suka begitu. Suka melihat dirinya tuh rendah. Dan suka minder. Jangan sampai itu setan tuh paling suka pakai insecure, pakai masa lalu untuk membuat kita keluar dari jalannya.
Dan akhirnya kita dihancurkan dan kita gak bisa masuk ke dalam jalannya Tuhan. Apapun yang terjadi di masa lalu kita, itu Tuhan bisa pakai untuk diolah. Karena dia proses kita diolah untuk memuliakan Tuhan, nama Tuhan later. Untuk mempersiapkan diri kita untuk musim ke depannya. Dan kita akan menjadi lebih kuat. Dari 5 kilo nanti kita bisa angkat jadi 30 kilo. Ya kan? Jadi kita muscle kita, otot kita semuanya bisa diperbesar lagi sama Tuhan. Masa lalumu, relationship di masa lalu, kegagalan di masa lalu, pengalaman masa lalu yang menyakitkan itu. Apa yang perlu kita lepaskan saat ini dan kita let go. Dan kita belajar untuk menyerahkannya dan kita move on. Semua chapter dalam kehidupan kita Tuhan tahu. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak bisa memakaimu karena apa yang telah terjadi. Dan situasi saat ini atau kapanpun itu terjadinya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh situasi dan kondisi kita. Dan contohnya tadi kita sudah bilang bagaimana banyak manusia memiliki alasan-alasan. Insecure, kekhawatiran, masa lalu, situasi membuat kita menahan kita untuk tidak bisa maju. Dan Musa juga bisa memiliki alasan. Di dalam Keluaran 3-4, Musa mulai membuat alasan kenapa dia tidak bisa melakukan panggilan Tuhan. Dia berkata, aku tidak pandai bicara, aku tidak mampu. Di dalam Keluaran 4-10 berkata, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Itulah namanya alasan. Dan akhirnya karena kita beralasan, akhirnya kita menghambat panggilan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita melihat keterbatasan kita melihat ketidakmampuan kita melihat apa yang kita tidak bisa. Karena sometimes kita suka compare dengan yang bisa. Mungkin bukan jalannya Tuhan buat kamu seperti itu. Makanya kita compare sampai kapanpun. Kita gak akan jadi seperti itu, gak bakalan bisa. Bener gak? Kamu panggil aku suruh menjadi tukang jahit. Sampai kapanpun aku compare, aku gak bisa jadi tukang jahit, aku gak bisa. Betul gak? Nah kamu mau compare dirimu dengan orang yang Tuhan bukan ciptakan kamu seperti itu. Dan makanya kalau kita masuk ke dalam rencana rancangan Tuhan, apapun yang kamu butuhkan, apapun yang aku butuhkan, apapun yang kita butuhkan untuk mencapai panggilan rencana Tuhan itu udah ada di dalam sini. Udah disiapkan. Udah diberikan. Jadi jangan kita selalu pakai alasan. Kalau Tuhan mau memanggilmu untuk menjadi apapun itu, ya pengkhotbah, itu tuh udah ada di dalam situ tuh, udah benihnya tuh udah ada. Tinggal kita pelajari, kita kembangkan. Jangan kita bilang aku nggak bisa, nggak mampu. Sekarang mau atau enggak? Coba pikirkan apa yang kamu miliki saat ini dan apa yang bisa kamu lakukan saat ini untuk bisa memberikan potensi dan talentamu kepada Tuhan. Jangan biarkan apapun untuk menahanmu untuk mencapai panggilan Tuhan. Apapun itu namanya. Sebelum kita masuk nomor 4, saya ingat baru minggu ini saya dikasih tahu sama salah satu hamba Tuhan. Dia message saya bilang, you are gifted. Don't waste God's given talents. Kamu tuh sudah diberikan talenta karunia. Jangan kamu sia-siakan talenta karunia itu. Kamu harus bertanggung jawab dengan talenta karunia yang Tuhan berikan. Dan akhirnya itu benar-benar ingetin aku lagi. Ya Tuhan, apa yang aku punya, apa yang aku bisa itu semua milikmu. I gotta learn untuk keluar dari zona nyamanku. Itulah nomor 4. Kita harus belajar deklarasi yang keempat, yang terakhir. Aku tahu bahwa aku akan mengalami musim-musim terbaik dalam kehidupanku saat aku memilih untuk hidup di dalam panggilan Tuhan. Mazmur 31 ayat 20 berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan kau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Sadari saat ini apa sih yang menjadi comfort zone kita? Zona nyaman kita itu apa? Mari coba kita mulai bersiap. Kita melangkah, kita katakan Tuhan, aku gak akan biarkan apapun untuk menghambat rencana panggilanmu dalam hidupku. Aku gak akan biarkan yang sudah berlalu menghambat. Dan aku mau Tuhan, aku willing untuk step out of the boat. Kalau aku di dalam perahu selama ini, aku berdiam sendiri. Dan aku hanya santai-santai. Aku gak mau hide away di dalam perahu, di dalam
zona nyamanku. Waktunya aku untuk mengambil adventure bersama denganmu. Aku step up. Lebih baik kita berjalan di atas air bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak pernah keluar dari zona nyaman, kita nggak pernah keluar dari boat, itu mau gimana jalan? Tuhan bilang, come on, let's go, walk with me. You gotta step up till you can walk with God. And you gotta be willing to be led by God. Betul gak? Jadi kita belajar. Kau diberikan talenta oleh Tuhan dan kita harus pakai talenta itu. Oleh sebab itu jangan hide. Kita harus keluar dari zona nyaman. Jangan biarkan kita umpetin zona nyaman kita. Kita gak mau Tuhan sentuh. Tuhan bilang, come on, let's walk with me. Kadang-kadang lebih baik tuh ya, kita step, gak yakin, sampai kepleset dikit pun masih lebih baik daripada kita duduk di dalam boat, di dalam perahu itu. Dan akhirnya kita gak pernah mencapai apapun dalam kehidupan kita sampai kapanpun. Kalau misalnya kita berani step dengan iman. Dalam zona nyaman kita keluar. Dan Tuhan akan lihat, lu berani, kamu bisa, I will take you. Berjalan di atas air bersama dengan Tuhan. Indah kan? Daripada seumur hidup kita berada dan ngumpet aja di dalam perahu kita. Gak akan hasilkan apa-apa. Talenta, panggilan Tuhan, rencana Tuhan akan menjadi sia-sia karena ketidakingginan, ketidakmau kita. Kita harus buat pilihan tersebut. Dan kita harus berani berpetualang untuk hidup bersama dengan Tuhan. Indah. Walaupun kadang-kadang ngeri-ngeri sedap. Aku juga kadang-kadang ngeri-ngeri sedap. Tapi lebih indah masuk dalam ngeri-ngeri sedap itu daripada kita duduk dalam zona nyaman dan malas-malasan. Dan tidak pernah melihat kepenuhan akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Suatu kehormatan kalau Tuhan mau pakai dan mau memproses kita. Mau memakai kita masuk dalam rencana. Itu kehormatan. Kita harus sadar kita tuh punya Roh Kudus. Dan bukan karena kita bisa. Kalau kamu ngerasa gak bisa, aku juga ngerasa gak bisa. Suruh aku khotbah itu tuh, suruh saya tuh susah. Tapi saya diingatkan lagi minggu ini. Kalau Tuhan pakai, Tuhan kasih itu kehormatan. Kalau Tuhan mau pakai talenta yang diberikan, Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat. Kenapa kamu mau berdiri di dalam zona nyamanmu saja? Step out of the boat. Jangan pikirin apapun lagi, udah jalanin aja. Makanya aku sekarang ya udah jalanin aja lah. Lagi ngomong begini, salah nggak salah bahasa Indo, you know me. Oke, sikat aja. Maafkan ya kalau ada bahasa yang salah atau bahasa yang kasar, saya maaf dulu soalnya bahasa Indoku ya agak terbatas dan ini dibantu dalam translation. Ada tim yang membuat translation ini akhirnya lebih lancar karena saya lihat gitu kan. Tapi kalau kita memakai itu sebagai alasan untuk kita step out, selama-lamanya kita gak bakalan bisa lakukan apa yang sebenarnya Tuhan mau kita lakukan. Sayang hidupmu terwasted. Hadapi rasa takutmu, lakukan aja. Just do it, gitu kan. Just do it, just go for it. Just chill, just face it. Do it scared. Do it scared. You don't know how to do it, I don't know how to do it. We're in this together. I'm talking to myself. Aku belajar dengan diriku sendiri lagi ngomong juga. Ini bukan soal kita mau atau tidak. Willing or not willing. Berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan bukan karena kuat kita, bukan karena kita bisa. Bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan yang membuat kita mampu. Dan di dalam kelemahan kita itulah Tuhan yang akan memberikan kekuatan supaya namanya dipermuliakan lewat hidup kita. Bukan nama kita dipermuliakan, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi gak usah takut. Ikutin aja flow sama Tuhan. Dan kadang-kadang tuh in closing on this, kadang-kadang kita tuh takut berserah sama Tuhan. Takut masuk dalam rencana pimpinan Tuhan. Kita takut dan khawatir untuk apa yang kita harus relakan dalam hidup kita. Kayak there's a lot of things I have to give up untuk kita masuk dalam rencana Tuhan. Kenapa kamu fokus hidupmu dengan apa yang harus kamu give up? Oh nanti aku gak bisa ini dong kalau masuk rencana Tuhan. Ya kamu kenapa gak fokus di dalam Matius 6:33 berkata apa? Kamu ikutin Tuhan, kehendak Tuhan dan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan menambahkan begitu banyak hal yang lebih luar biasa dalam hidupmu. Yang membukakan mata kita untuk hal-hal yang lebih indah lagi. Masa depan yang sempurna di dalam hidup sama Tuhan. Apa harus fokus yang negatif yang harus kita relakan? Fokus di mana Tuhan tambahkan, yang apa Tuhan akan tambahkan. Dan lagu yang saya ciptakan sama Nick minggu lalu kan kita nyanyikan. Di sini dikatakan ini salah satu lagu yang kita ciptakan ada di antioch.tv dan kalau kalian sudah mau nonton nanti ada di situ juga. Dan Tuhan cari orang yang rela. Dan pada saat saya create this song with the lyrics, saya dengarkan
saya ciptakan dan saya nyanyikan, dan saya itu benar-benar Tuhan tantang, maksudnya ini kamu harus nyanyi lagu yang kayak ini dari hati. Bukan cuma nyanyi, karena banyak sekali kita nyanyi, Tuhan berikan hatiku, Tuhan aku mau engkau bekerja, Tuhan aku kasih hidupku semuanya, tapi cuma nyanyi di mulut gak di hati. Jadi pada saat saya ciptakan lagu ini, saya bilang Tuhan, aku mau ini lagu sebagai lagu yang dari hidupku juga. Aku mau give it all to you. Kalau engkau mau aku ngapain, aku mau belajar bersandar. Dan aku udah masuk ke tahun yang baru, aku mau hidupku terobos. Aku mau dipakai denganmu, apapun yang kau mau aku belajar. Walaupun kadang-kadang susah, gak gampang taat. Kadang-kadang kita gak mau lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Contohnya suruh khotbah itu tuh sulit buat saya. Sana saya ngerasa, udahlah orang lain aja lah, kasih berkat ke orang lain aja lah, orang lain yang berkat, biar upahnya buat orang lain aja lah, mereka yang khotbah. Tapi Tuhan tuh dahsyat, Tuhan tuh bisa pakai cara situasi apapun untuk kick kita out dari comfort zone kita. Dan karena panggilanmu sama panggilan orang lain berbeda, kita ini tuh seperti tim medis, ada dokter, ada nurse, ada macam-macam. Dan kita semua berfungsi berbeda-beda untuk membangun kerajaan Allah. Dan saya salah satu tim yang mau dipakai Tuhan untuk gereja ini. Untuk kita bisa diberkati. Dan have to be willing. Karena kita semuanya bisa membawa dampak yang besar. Lebih dari apa yang kamu pikirkan saat ini. Lebih dari apa yang kita tahu. Dan kalau misalnya kita tahu pintunya belum terbukakan untukmu. Untuk masuk ke dalam hal-hal yang kamu pikirkan. Promosi-promosi dan lain-lain. Jangan kita keluar dari jendela. Oke? Sabar. Semua indah pada waktunya Tuhan. Dan kita berserah kepada Tuhan, di waktunya Tuhan, Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Seberapa jauh kita bisa jalani dalam panggilan Tuhan, masuk ke dalam rencana Tuhan, mau terobosan, mau rela. Atau kita mau cuma diam-diam di dalam perahu dan santai-santai, itu semuanya adalah pilihan di tangan kita. Dan pada saat kita mau, kita berserah, kita katakan Tuhan, I'm willing, give it all, take it all, use me for your glory. Whatever I have is belong to you. Dan setelah kita mengerti hal tersebut, akhirnya kita bisa serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak memaksakan kehendak kita dan timingnya kita. Dan akhirnya kita tahu, Tuhan pada saat Engkau membuka pintu, aku jalan. Engkau enggak bukakan pintu, aku stay di sini lakukan apa yang Kau mau aku lakukan setia saat ini. Jangan sampai aku keluar dari jendela dan akhirnya aku kepleset kalau pintunya tertutup. Dan akhirnya kita keluar, kita dari jendela, kita paksakan kehendak kita. Dan kita tidak masuk dalam rancangan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oke, semuanya biar Tuhan yang berkati di sini. Dan selamat mendengarkan lagu ini karena ini adalah lagu yang saya nyanyikan dari hati kami berdua. Saya dan Nick sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dan kita belum ada bahasa Indonesianya untuk lagu ini dan you just listen to the English. It's very simple words. Karena saya mau lagu ini sangat simple karena ini tentang pengabdian, ketaatan kita kepada Tuhan. I give it all to you. Amen. God bless you guys. Take care. Have a good night, church. Me, Lord.